Selamat datang. Di depan saya punya Amazfit GTR Mini dan saya akan menunjukkan cara menghubungkan jam ini dengan iPhone. Pertama kita perlu menyalakan jam kita dan kamu bisa menyalakannya dengan menekan dan menahan tombol samping. Terus tahan tombolnya sampai kamu melihat logo Amazfit di layar. Dan setelah kamu melihat logo, kamu bisa melepaskan tombolnya dan tunggu sampai jam selesai booting. Setelah jam selesai booting, kamu akan melihat daftar bahasa di layar. Kamu bisa menggulir daftar ini dengan menggesek di layar. Temukan bahasa yang ingin kamu gunakan di jam kamu, dan setelah kamu menemukannya, ketuk untuk memilih. Kemudian ketuk pada tanda centang, dan kamu seharusnya melihat kode QR di layar, yang berarti kita perlu mengunduh dan menginstal aplikasi Zepp di iPhone. Kita ingin menghubungkan jam kita dengan... Pastikan kamu memiliki koneksi internet dan Bluetooth diaktifkan. Setelah itu, buka App Store di iPhone kamu. Di App Store, ketuk pada pencarian, lalu ketuk pada kolom pencarian dan ketik Zepp. Kemudian ketuk pada pencarian dan kamu seharusnya melihat aplikasi ini di daftar Zepp. Ketuk untuk memilihnya dan ketuk pada tombol dapatkan untuk mengunduh dan menginstalnya. Dan setelah aplikasi selesai diinstal, kamu bisa ketuk saja pada buka. Di aplikasi kamu perlu masuk ke akun Macevet. Jika kamu belum punya akun, kamu bisa selalu ketuk daftar di sini dan buat akun, lalu gunakan untuk masuk. Tapi saya sudah punya akun, jadi saya akan ketuk masuk dan kemudian masukkan alamat email dan kata sandi. Setelah kita selesai memasukkan email dan kata sandi dengan benar, kita bisa ketuk masuk dan seharusnya kita sudah masuk ke akun kita yang seharusnya. Dan setelah kamu selesai, atau lebih tepatnya setelah kamu masuk, kamu akan melihat banyak pop-up tentang izin. Misalnya di sini kita punya izin untuk notifikasi, lokasi, dan hal-hal seperti itu. Satu izin diperlukan untuk hal-hal seperti cuaca lokal, melacak rute kamu di peta jika kamu sedang berlari atau bersepeda, dan hal-hal seperti itu. Jika kamu ingin mengizinkannya, ketuk izinkan saat menggunakan aplikasi atau izinkan sekali. Selanjutnya kita punya izin notifikasi. Ini berguna jika kamu ingin menerima notifikasi dari iPhone kamu di jam tanganmu. Jika kamu ingin menggunakannya, ketuk izinkan. Jika kamu tidak peduli, kamu bisa ketuk jangan izinkan untuk menolak izin itu. Dan selanjutnya kita punya perangkat Bluetooth. Izinkan. Kemudian kita punya pembaruan kata sandi. Saya tidak mau memperbarui kata sandi. Dan di sini kita punya fitur kesehatan. Dan kita bisa mengizinkan aplikasi untuk menulis atau membaca data dari berbagai fitur, seperti detak jantung, tidur, dan hal-hal seperti itu. Jadi jika kamu ingin misalnya melacak detak jantungmu, kamu perlu mengizinkan akses untuk menulis. Membaca untuk aplikasi tersebut, sama dengan tidur dan beberapa fitur lainnya seperti kardio, kebugaran, dan hal-hal seperti itu. Kamu juga bisa mengaktifkannya. Saya cuma akan ketuk nyalakan semua karena saya tidak mau repot-repot mengatur ini. Tapi jika kamu mau, kamu bisa sebenarnya hanya aktifkan yang kamu suka dan kemudian ketuk izinkan. Atau kamu bisa ketuk jangan izinkan untuk tetap menolak izin itu. Tapi jika kamu ingin menggunakan beberapa fitur kesehatan di jam tanganmu, saya sarankan untuk mengizinkan akses kesehatan, kemudian ketuk izinkan. Di sini kita bisa melewati tutorial dengan mengetuk panah. Oke, dan setelah kamu selesai dengan tutorial, kamu seharusnya melihat halaman utama. Sekarang ketuk ikon perangkat. Dan di sini saya belum menambahkan jam tangan, tapi bisa menghapusnya. Biasanya kamu tidak seharusnya memiliki jam tangan jika akunnya baru, tapi saya sudah pernah memasangkan jam tangan ini dengan akun saya. Jadi saya akan ketuk lepas pasangan, dan lepas pasangan untuk menghapusnya. Oke. Dan begitulah seharusnya tampilannya ketika kamu membuka halaman perangkat. Kamu belum menambahkan perangkat apapun. Kamu bisa ketuk jam tangan, ketuk setuju, izinkan. Dan itu akan membuka aplikasi kamera. Dan yang perlu kita lakukan adalah mengarahkan kamera iPhone ke jam tangan untuk memindai kode QR. Seperti ini, dan setelah memindai kode QR, kita akan mulai memasangkan perangkat-perangkat tersebut. Ketika kamu melihat pop-up di tab jam, pastikan untuk mencentangnya sebagai konfirmasi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua izin yang diperlukan telah diberikan. Izin ini termasuk izin standar yang biasanya diperlukan untuk melacak kebugaran dan aktivitas fisik. Setelah langkah ini selesai, kamu akan melihat permintaan tambahan untuk menghubungkan perangkat atau aplikasi yang relevan. Ketuk untuk menghubungkan.
Dan begitu kamu melihat halaman ini, oh, tidak apa-apa. Kita punya pop-up lain tentang izin notifikasi tampilan. Kamu bisa mengizinkannya atau menolaknya. Oke, mari kita tunggu jika kita melihat pop-up lain, sepertinya kita tidak ada. Jadi, setelah kamu melihat halaman ini, ketuk selesai. Kamu bisa mengaktifkan sinkronisasi kalender. Ini berguna jika kamu ingin melihat pop-up dari acara kalender di jam kamu. Jadi, katakanlah kamu memiliki beberapa notifikasi yang diatur di kalendermu. Notifikasi tersebut seharusnya muncul di jam kamu jika kamu mengizinkan izin yang diperlukan. Jika kamu tidak peduli, kamu bisa ketuk lewati. Untuk melewati langkah ini, saya akan mengaktifkannya, izinkan akses penuh, lalu kita bisa ketuk selesai, dan sekarang kamu seharusnya melihat halaman perangkat, dan di situ seharusnya ada GTR mini kamu. Dan jika kamu menghidupkan layar di mini kamu, seharusnya kamu melihat bahwa jam sudah siap digunakan. Pada dasarnya, kamu bisa menggunakannya sekarang, oke, dan begitulah cara menghubungkan jam ini dengan iPhone. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami dan memberi like pada video ini.